Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan Gastroretentive Drug Delivery System. Sistem penghantaran secara oral kemarin sudah kita diskusikan, baik itu secara immediate release, sustained release, ataupun controlled release. Sekarang kita akan lanjutkan diskusi lebih lanjut, yakni terkait dengan Gastroretentive Drug Delivery System. Untuk sediaan sustained release, terutama sediaan yang dilepaskan pada seluruh saluran pencernaan, itu dihadapkan pada suatu tantangan, yakni variabilitas dalam hal absorpsi. Kenapa? Walaupun sediaan ini dirancang bukan immediate release, akan tetapi sediaan yang kita rancang bisa berupa sustained release, akan tetapi kondisi dalam tubuh kita berbeda-beda. Dari lambung, usus, kemudian kolon itu berbeda kondisinya. Perbedaan kondisi ini menyebabkan variabilitas dalam hal pelepasan obat. Jadi jika pada daerah dengan kondisi air yang banyak dan dia cocok lingkungannya, otomatis obatnya akan lebih mudah larut dibandingkan pada kondisi air yang dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, dalam formulasi sediaan sustained release yang dilepaskan pada seluruh saluran pencernaan itu menyebabkan heterogenitas pada proses absorpsinya, sehingga kadar obat di dalam darah itu tidak stabil atau fluktuatif. Oleh karena itu perlu strategi, yang mana strategi ini mampu mentargetkan atau menjaga obat dilepaskan pada bagian tertentu agar apa? Agar absorpsi obat ini bisa lebih optimal. Sediaan konvensional, yakni sustained release konvensional yang dilepaskan pada seluruh saluran pencernaan tidak bisa menjadi solusi ketika obat ini memiliki variabilitas yang tinggi, terutama obat-obat yang bermasalah disolusinya atau absorpsinya pada pH tinggi. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu targeted delivery yang mana obat ini hanya dilepaskan pada bagian atas saluran pencernaan. Salah satu solusinya yakni adalah apa? Sediaan gastroretentif, yakni suatu sediaan yang dirancang obat itu dilepaskan di bagian lambung dengan kontrol dari durasi waktu dilepaskan dan kecepatan obat dilepaskan. Sediaan gastroretentif ini sedikit lebih menarik. Kenapa? Salah sistem dia sama, kontrol pelepasan menggunakan sistem matrik bisa, kuting bisa, ataupun oros juga bisa. Akan tetapi dalam hal target aksinya, obat ini bisa dilepaskan pada daerah spesifik tertentu, misalkan pada daerah lambung. Akan tetapi tidak semua obat ini cocok untuk diformulasikan. Dalam sediaan gastroretentif ada beberapa obat-obat khusus yang bisa kita formulasikan atau kita rancang dalam sediaan gastroretentif. Yang pertama, ini adalah sediaan yang memiliki aksi lokal di lambung, seperti banyak reseptor yang berada di lambung, contohnya reseptor H2 dari ranitidin, kemudian misalkan kita gunakan untuk terapi Helicobacter pylori, yakni antibiotik amoxicillin dan metronidazole, itu bisa kita targetkan untuk beraksi pada daerah lambung agar konsentrasi obat di daerah target aksi itu relatif tinggi, sehingga lebih optimal jika ini dimanfaatkan atau diaplikasikan untuk terapi antibiotik. Kemudian ada beberapa obat yang memiliki jendela absorpsi yang sangat sempit, terutama di bagian atas saluran pencernaan, seperti metformin, levodopa, pregabalin, cilostazol, atenolol, dan aciclovir. Beberapa obat ini ketika dia berada di lambung atau duodenum, absorpsinya bahkan lebih tinggi ketika obat ini berada di bagian usus. Oleh karena itu, obat-obat yang memiliki karakteristik narrow absorption window ini
kita jadikan sebagai kandidat kuat dalam formulasi sediaan gastroretentif. Kemudian obat-obat yang memiliki kelarutan rendah di pH tinggi. Biasanya obat-obat ini adalah obat-obat yang bersifat basa, sehingga kalau basa lemah ketemu dengan kondisi pH tinggi, otomatis kelarutannya akan berkurang. Kelarutan yang berkurang ini, kalau kita tarik suatu konsekuensi, menyebabkan kadar obat di dalam darah juga akan turun, sehingga bioavailabilitas tidak akan optimal. Ini contoh obatnya ada cinnarizine, carvedilol, verapamil. Ada obat-obat lain, misalkan golongan antibiotik ciprofloxacin, oflovoxacin, itu umumnya beberapa paper itu menjadikan dia sebagai target atau kandidat obat yang kuat. Akan tetapi sebelum kita formulasikan, kita harus pahami dulu mekanisme aksi kerja dari suatu antibiotik. Ada antibiotik yang bersifat time dependent, ada antibiotik yang bersifat concentration dependent. Beberapa antibiotik golongan ofloxacin itu diharapkan dia bersifat sebagai atau memiliki mekanisme concentration dependent. Artinya apa? Artinya obat-obat ini memberikan efek antibiotik itu pada konsentrasi tinggi di awal. Kemudian konsentrasi setelahnya itu berefek bakteriostatik. Jika obat-obat ini kita formulasikan dalam sediaan gastroretentif dengan sistem sustain release, otomatis terjadi penundaan onset of action sekaligus penurunan CMAX. Oleh karena itu ini berakibat fatal ketika kita tidak memahami mekanisme kerja aksi obat. Akan tetapi ketika obat-obat ini diformulasikan untuk antibiotik dengan mekanisme time dependent seperti amoxicillin, metronidazole yang memungkinkan kadar obat di dalam darah itu tidak tinggi tapi tidak rendah asal dia masih masuk atau lebih tinggi dibandingkan MIC, minimum inhibition concentration-nya, kemudian kita akan pertahankan dalam durasi waktu tertentu. Itu malah lebih tepat ketika kita mengaplikasikan sediaan kontrol rilis berbasis gastroretentif ini. Kemudian ada juga obat-obat yang rusak karena pH tinggi. Ini captropil. Captropil ini memiliki gugus disulfide. Jadi gugus disulfide ini, gugus tiol. Gugus tiol ini ketika pada pH tinggi, dia akan mengalami oksidasi sehingga pada pH tinggi akan bergabung menjadi gugus tiol, SH-nya bergabung. Oleh karena itu, captropil ini menjadi salah satu kandidat kuat ketika kita mengembangkan sistem penghantaran obat berbasis gastroretentif drug delivery system. Tapi tidak hanya obat yang saya contohkan ini adalah suatu contoh kasus sempit saja. Dalam lingkup yang lebih luas, bisa membaca informasi dari manapun asal memenuhi beberapa kaidah ini, itu bisa dijadikan sebagai target atau kandidat obat dalam formulasi gastroretentif. Oke, ini beberapa produk yang sudah beredar di pasaran terkait dengan sediaan gastroretentif. Ada yang memakai berbagai macam sistem, nanti kita akan diskusikan dari berbagai macam sistem ini satu demi satu. Kemudian ada berbagai macam obat juga yang diaplikasikan, ada carvedilol, kemudian ferrosulfat, kemudian ada ciprofloxacin, kemudian tramadol, baclofen, gabapentin, dan seterusnya. Beberapa obat yang diaplikasikan ini membuktikan bahwa sediaan gastroretentif itu tidak hanya sebatas teoritis, akan tetapi secara praktek itu sudah banyak beredar sediaan gastroretentif. Sehingga kita harus pahami konsep dan sistem gastroretentif itu bagaimana. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan sistem gastroretentif, alangkah lebih baiknya kita akan membahas tentang bagian atas saluran pencernaan, yakni pada lambung. Lambung adalah organ digestif kita yang mengandung cairan lambung. Ini merupakan saluran terusan dari esofagus dan sebelum duodenum. Pada bagian atas saluran pencernaan ini, lambung terdiri dari bagian
kardia, fundus, dan pylorus. Nah, 3 bagian ini. Kemudian pada bagian fundus itu ada bodi, lengkungannya, kemudian ada bagian antrum pada bagian bawah pylorus. Antara lambung dan duodenum dipisahkan antara sekat. Sekat itu bernama sphincter pylori atau sphincter pylorus. Nanti akan berfungsi sebagai penjaga ketika adanya housekeeper contraction. Oke, jadi pada konsep lambung ini, sphincter pylorus ini memiliki aspek yang sangat fundamental sekali dalam laju pengosongan lambung. Ketika kita mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi makanan dalam beberapa durasi waktu, isi dalam lambung kita ini akan dipindahkan ke usus. Nah, ini disebut dengan pengosongan lambung. Jadi pada pengosongan lambung ini sangat bervariasi sekali, banyak faktor yang mempengaruhi. Misalkan ketika kita mengkonsumsi minuman yang dingin dan yang hangat, otomatis laju pengosongan lambungnya akan lebih cepat minuman yang hangat. Kemudian kalau kita mengkonsumsi makanan berlemak dan makanan yang non lemak, laju pengosongan lambungnya akan lebih mudah yang non lemak. Kemudian kita makan makanan yang memiliki viskositas rendah dan viskositas tinggi, laju pengosongannya juga akan berbeda. Jadi banyak faktor fisiologis dan faktor formulasi yang bisa mempengaruhi laju pengosongan lambung. Pada proses digesti di lambung itu secara umum ada 4 fase. Fase pertama ini kita sebut fase diam, panjangnya 30-60 menit. Kemudian fase 2 ini adalah fase intermittent. Pada fase intermittent ini sudah ada semacam gerakan kontraksi tapi tidak terlalu keras. Kemudian fase 2 ini mulai disekresi empedu dan hilangnya mukus. Jadi pada lambung itu kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan struktur mukus, bahwa struktur mukus di lambung ini adalah bagian yang paling tebal dibandingkan struktur mukus di saluran pencernaan lain. Pada fase 2 ini mulai ada pengeliminasian mukus. Jadi mukus ini dihilangkan kemudian akan disintesis yang baru. Kenapa? Karena mukus di sini perannya sangat fundamental sekali sebagai proteksi lambung kita terhadap asam lambung. Jadi beberapa orang yang menderita GERD atau semacamnya ini mungkin saja sekresi mukusnya tidak optimal sehingga tidak bisa melindungi dari asam lambung. Kemudian lanjut ke fase 3. Fase 3 ini interaksi atau intensitas gerakannya lebih meningkat. Antara fase 3 dan fase 2 itu hampir tidak ada perbedaan, yakni ada sekresi empedu dan discharge mukus, jadi pembaruan dari mukus. Nah, nanti bedanya adalah intensitasnya, ini lebih tinggi dibanding fase 2. Nah, pada fase ini nanti ketika transisi ke fase 4 itu ada namanya peristiwa housekeeper wave atau housekeeper contraction, yakni segala isi di dalam lambung itu akan dipindahkan dari lambung ke bagian usus melalui housekeeper contraction. Idealnya, partikel dengan ukuran 2 mm atau ke bawah itu akan gampang laju pengosongan lambungnya. Akan tetapi gara-gara housekeeper contraction, semua isi di lambung ini akan didorong melewati si duodenum kemudian ke usus. Jadi jangan heran ketika kita menelan bijinya besar kok tiba-tiba bisa keluar gara-gara ada housekeeper contraction ini. Jadi ini adalah beberapa tantangan ketika kita memahami kondisi dari lambung kita, yang mana lambung ini adalah cairannya tidak stabil. Ketika laju pengosongan lambung cepat, otomatis cairannya juga akan turun. Ketika laju pengosongannya lambungnya lama, akan terjadi perpanjangan proses absorpsi. Ini harus dipahami secara mendalam karena apa? Ini sebagai dasar dalam merancang sediaan gastroretentif. Ini adalah sistem atau teknologi ketika kita merancang sediaan dengan pendekatan gastroretentif. Dari berbagai macam teknologi ini secara umum bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, mucoadhesive system.
Yang kedua floating system, yang ketiga expandable, unfloatable, and superporous system. Yang selanjutnya adalah high density and magnetic system. Keempat sistem ini memiliki perbedaan pendekatan yang mana masing-masing sistem ini bisa kita modifikasi lebih lanjut. Yang pertama mukoadhesi system, mukoadhesi berarti muko itu mukus, adhesi melekat. Berarti sistem ini memanfaatkan pelekatan sediaan ke dalam atau berada di atas mukus. Kemudian floating system, ini floating system adalah sistem yang paling banyak, bisa kita atur densitasnya, kita bisa main effervescent, kemudian kita juga bisa main rough forming system. Kemudian ada expandable, unfloatable, and superporous system. Ini adalah sistem yang mana memanfaatkan sediaan ketika kontak dengan cairan lambung, sediaan akan berubah atau mengembang menjadi sangat besar. Kemudian ada high density and magnetic system, dia akan memanfaatkan densitas yang berat, nanti akan tertahan dalam antrum. Jadi pada bagian lambung, dia akan tertahan pada antrum karena densitasnya ini sangat tinggi. Nah, beberapa teknologi ini diaplikasikan untuk apa? Tujuannya untuk menghindari waktu atau pengosongan dari proses pengosongan di lambung ini. Pemilihan sistem yang tepat ini mampu memberikan peningkatan bioavailabilitas dari suatu obat yang ditargetkan dilepaskan di lambung. Nanti kita akan diskusikan satu persatu terkait dengan masing-masing sistem yang kita akan desain menjadi sediaan gastroretentif. Sebelum itu, perlu dikenal dulu pada sistem gastroretentif, entah itu gastroretentif ataupun itu sustain release ataupun control release. Polimer memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam mengontrol atau mengendalikan laju pelepasan obat. Polimer secara umum saya bagi menjadi dua, ada polimer larut dan polimer tidak larut. Untuk masing-masing polimer larut dan tidak larut dibagi menjadi dua lagi, yakni soluble polimer, polimer yang mampu mengembang, dan polimer yang tidak mampu mengembang. Ketika polimernya larut, otomatis bisa dilihat ketika polimernya larut dan dengan meningkatnya waktu, dengan soluble polimer nanti semakin lama otomatis tebal lapisannya itu akan semakin meningkat. Kemudian untuk non-soluble polimer itu semakin lama karena dia tidak bisa mengembang, dia hanya terkikis. Jadi laju pelepasan obatnya, pengontrolnya adalah kikisan dari medium ini. Kemudian dari medium, kikisan dari medium itu nanti yang bisa mengontrol laju pelepasan obatnya karena ada fase erosi di situ. Begitu juga dengan polimer yang tidak larut, konsepnya sama. Di sini perbedaannya adalah ketika polimernya tidak larut, otomatis tidak akan relatif lebih sukar terjadi proses erosi, sehingga wujudnya akan sama, akan tetapi strukturnya itu berubah. Itu adalah dasar pemilihan polimer ketika kita mengaplikasikan dalam sediaan kontrol rilis. Kemudian kita akan diskusikan satu persatu terkait dengan gastroretentive system. Yang pertama expandable system. Pada expandable system ini intinya suatu sediaan itu kita konsumsi secara oral, kemudian sampai lambung dia akan mengembang menjadi besar. Nah, proses matrik yang mengembang ini ditentukan sekali dari apa? Dari kemampuan mengembang oleh matrik tersebut. Jadi jangan sampai kita mendesain sediaan dengan sistem expandable system, akan tetapi matrik yang kita gunakan kita tidak paham karakteristiknya. Atau polimer yang kita gunakan kita tidak paham karakteristiknya. Nanti harapannya dia mengembang, tapi kalau ketika kita tidak paham nanti dia jadi tidak mengembang. Oke, jadi proses mengembang ini nanti diharapkan sediaan itu dapat mengembang menjadi besar sehingga akan menghindari laju pengosongan lambung, sehingga akan meningkatkan waktu ketahanan obat itu berada di lambung. Kalau dia diinkorporasi dengan obat yang terlepas di lambung, nanti lama-lama obatnya lepas pelan-pelan, kemudian bioavailabilitas akan lebih tinggi dibanding
sediaan immediate release. Kemudian bisa juga diaplikasikan sistem superporous hydrogel. Superporous hydrogel ini adalah bahan yang mana bahan ini terdiri seperti sistem matrik. Nanti ketika kontak dengan cairan tubuh akan membentuk lapisan gel. Karena nanti antar permukaan gel ini ada pori, yang porinya superporos, artinya porinya relatif agak besar. Kemudian matriknya polimernya ini bisa mengembang, nanti bisa kita aplikasikan sebagai expandable system untuk superporous hydrogel ini. Nah, jadi superporous hydrogel ini sangat menarik sekali, akan tetapi superporous hydrogel ini sangat tidak cocok untuk obat-obat yang sangat mudah larut. Kenapa? Karena terbentuk pori-pori yang mana pori-porinya ini lama-lama nanti tidak akan bisa mengontrol laju pelepasan obat sesuai dengan durasi waktu yang kita inginkan. Oke, ini adalah gambaran expandable systemnya untuk mencegah housekeeper contraction, sediaan masuk ketika kontak dengan cairan lambung, polimernya akan mengembang dengan sangat tinggi sekali. Nah, ini akan menahan sediaan ini tetap berada di lambung. Nah, ini contohnya yang di bawah itu ada dua sediaan. Yang pertama sebelum diinkorporasikan ke medium disolusi, yang satu sudah diinkorporasikan ke medium disolusi. Perbedaannya sangat jelas sekali bahwa yang kontak dengan medium itu mengembang lebih tinggi dibandingkan yang tanpa diapa-apakan. Oke, jadi kesimpulannya untuk expandable system ini dia mampu diaplikasikan untuk gastroretentif itu karena dia bisa menahan sediaan ini tidak ke usus dengan cara ukurannya yang besar. Jadi tetap ditahan di sphincter pylorus. Kemudian pada expandable system ini ada size dependent system, artinya apa? Ini ada suatu sediaan yang dirancang bentuknya agar ketika sediaan ini nanti diaplikasikan, ini tidak bablas ke usus. Kenapa demikian? Karena bentuk geometri yang semacam ini, seperti for loop, kemudian disk, for limb, cross, ring, and tetrahedron ini, nanti ketika kontak dengan cairan lambung, dia bisa mengembang lebih besar dan lebih stabil dalam berada di lambung. Nanti bisa dilihat beberapa bentuk ini, aplikasinya sangat sederhana sekali, tinggal dilipat, dimasukkan dalam kapsul. Ketika nanti masuk dalam kapsul, otomatis ketika kita konsumsi, kapsulnya pecah, kemudian sediaannya akan menyerap banyak air. Oleh karena itu, nanti ketika kita mengkonsumsi obat-obat dengan sistem gastroretentif, adanya air ini sangat akan membantu proses pengembangan, terutama obat-obat yang swallowable system. Oke, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama yakni akan kesulitan dalam hal apa menahan atau menjaga bentuk mekanik dari polimer yang sudah mengembang. Karena di dalam tubuh kita itu ada housekeeper contraction. Housekeeper contraction ini sifatnya tidak sekali dua kali tapi dinamis, terus-terusan, siklusnya muter. Nah, ketika suatu sediaan berada di lambung terus-terusan dengan siklus muter ini lama-lama akan kedorong ke usus. Oleh karena itu tidak efisien. Yang kedua, high price in manufacture. Kenapa? Karena polimernya banyak, jumlah obat relatif sedikit sehingga dia lebih mahal dibandingkan sediaan dengan polimer yang jumlahnya ini tidak terbatas. Jadi polimer ini sangat menentukan sekali terkait dengan loading obat yang akan kita gunakan. Oke, kemudian high price yang kedua ini gara-gara bentuknya tadi. Bentuk yang unik semacam tetrahedron dan semacamnya itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kita desain tanpa sistem non-expandable ini. Kemudian kita terbatas juga pada beberapa polimer tidak bisa mengembang sangat bagus. Kita butuh interaksi antar polimer yang disebut dengan interpolimer kompleks, yang mana interaksi ini bisa meningkatkan swellability dari suatu polimer dan menjaga integritasnya ketika ada gerakan peristaltik. Selanjutnya, ini sangat tidak cocok sekali untuk obat dengan kelarutan yang tinggi, terutama untuk sistem superporous hydrogel.
Kenapa? Karena sistem superporos hidrogel ini ketika kontak dengan cairan lambung, dia akan mengembang, membentuk lapisan gel yang sangat tebal dan berpori. Nah, pori-pori ini akan memudahkan penetrasi air masuk ke dalam sistem, sehingga obat-obat dengan kelarutan tinggi ini akan mudah larut. Dan nanti bisa menyebabkan namanya Bruce Willis effect. Makanya setiap kita memilih sistem harus kita sesuaikan dengan karakteristik dari bahan aktifnya. Sistem selanjutnya yakni mukoadhesis system. Mukoadhesis system ini memanfaatkan karakteristik dari polimer untuk menempel pada musin. Musin itu adalah mukus pada lambung, yang mana nanti ketika si sediaan ini menempel pada mukus akan tertahan lebih lama sehingga dapat terhindar dari housekeeper contraction. Nah, polimer mukoadhesif ini sangat berperan penting sekali dalam apa? Dalam peristiwa mukoadhesi. Jadi tidak sembarang polimer bisa kita gunakan untuk merancang dan mendesain sediaan gastroretentif dengan sistem mukoadhesif. Kemampuan adhesif ini sangat menentukan sekali bagaimana suatu sediaan ini bisa tertahan di lambung atau nanti dia akan kena housekeeper contraction. Nah, jadi ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa bagaimana suatu polimer itu bisa menempel pada musin di lambung. Secara sederhana, ada beberapa teori. Yang paling mudah adalah teori ketika ada interaksi antara si polimer yang mengembang dan ada interaksi dengan si mukusnya. Interaksi ini bisa bersifat ikatan ionik atau ikatan hidrogen juga bisa, atau emang natural behavior dari si polimer tersebut. Jadi misalkan wettability teori itu mengungkapkan bahwa polimer yang mengembang ini berbentuknya viskositas yang akan relatif rendah, ini akan membasahi si mukus tersebut dan akan berikatan dengan si mukus. Kalau elektronik teori ini adanya transfer elektron pada polimer yang mengembang dan mukus. Kemudian adsorption ini terjadi mekanisme adsorpsi, ada interaksi di situ, bermain bisa interaksi ionik atau interaksi melalui ikatan hidrogen, van der Waals dan semacamnya. Kemudian diffuse and interlocking ini ketika satu polimer ketemu dengan mukus polimer yang mengembang ini terjadi cross-linking, tautan silang dengan si mukus, sehingga dia akan berikatan kuat dengan si mukus. Yang ketiga fraktur, karena native behavior dari polimer yang mengembang ini adhesif sekali, jadi dibutuhkan gaya untuk memisahkan dua mukus dan si polimer tadi. Beberapa teori ini bisa kita aplikasikan secara teoritis tentunya, akan tetapi kita harus pahami terlebih dahulu karakteristik dari mukus dan karakteristik dari suatu polimer. Oke, nah si mukus ini dihasilkan oleh sel goblet. Sel goblet ini adalah sel-sel di antara sel-sel epitel. Bisa diamati struktur mukus karena ini menjadi dasar penting dan paling fundamental dalam kita merancang sediaan mukoadhesif. Bagaimana cara merancang sediaan mukoadhesif ini? Kita harus memahami dulu fenomena apa yang terjadi dan struktur dari si mukusnya ini. Karena kalau kita tidak tahu struktur si mukus, otomatis dalam kita merancang sediaan gastroretentif dengan sistem mukoadhesif ini, maka kita tidak akan pas, terutama dalam pemilihan polimer. Mukus merupakan hasil sekresi dari sel goblet, di mana sel goblet ini merupakan sel-sel yang berada di antara sel-sel epitel. Nah, pada sekresi mukus ini nanti akan dihasilkan suatu lapisan mukus yang tebal, terutama di bagian lambung. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu apakah isi mukus ini. Mukus ini adalah polisakarida kompleks, yang mana komponen terbanyak adalah asam sialat. Asam sialat itu muatannya negatif, sehingga kita ketika mau merancang suatu sediaan dengan ikatan elektronik atau ikatan ionik, kita harus pilih polimer yang bermuatan positif seperti kitosan. Kitosan itu sangat adhesif sekali terhadap mukus. Karena apa?
nanti bisa terbentuk cross-link tautan silang antara asam sialat dan si kitosan. Bisa juga kita pilih polimer poliasam akrilat. Nanti akan terbentuk ikatan hidrogen antara polimer tersebut dengan si lapisan mukus. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu. Akan tetapi yang perlu kita pahami lebih lanjut pada fase 2 dan fase 3 ada discharge dari si mukus. Mukus ini akan dihilangkan, diganti yang baru. Kenapa tugas mukus itu adalah melindungi lambung dari asam lambung dan gerakan peristaltik. Oleh karena itu, sediaan mukoadhesif ini ketika menempel pada permukaan mukus, nempelnya hanya pada permukaan, lama-lama dia bisa lepas karena ada discharge dari si mukus ini. Gara-gara apa? Emang turnover sistemnya semacam itu pada fase 2 dan fase 3. Oleh karena itu, mukoadhesif ini bisa potensial sekali jika ikatan dengan mukus itu relatif kuat. Jadi kalau dia hanya tertempel pada permukaan mukus, ya nanti akan tereliminasi melewati fase 2 dan fase 3. Oke, ada kerugian lain misalkan ternyata sediaan ini tidak menempel di bagian antrum pada lambung, misal menempel pada bagian lain. Nah, itu sangat berbahaya juga. Misal menempel di esofagus atau di bagian lambung bagian atas juga bisa. Selanjutnya, kerugian yang lanjutnya yakni adanya lokalisasi dari proses pelepasan obat. Jadi obat yang dilepaskan itu terlokalisasi pada daerah tertentu. Yakni lokalisasi ini disebabkan apa? Disebabkan karena obat hanya terlepas pada bagian menempelnya saja. Sehingga jika obat-obat ini mengiritasi bagian lambung atau mengganggu homeostasis di mukus itu yang terganggu adalah daerah sekitar dari obat itu dilepaskan. Oke, selanjutnya high density system. Pada high density system ini memanfaatkan sediaan ini akan tertahan di antrum. Nah, jadi sediaannya akan tertahan di bagian bawah. Prinsip sederhananya untuk high density ini biasanya kita manfaatkan formulasi dengan densitas yang lebih besar. Kalau densitas yang lebih besar, dia akan berada di bawah. Ini akan lebih tahan terhadap adanya housekeeper contraction. Nah, housekeeper contraction ini syaratnya apa? Bisa tertahan, yakni memiliki densitas antara 2,4 sampai 2,8 gram per mililiter. Sebagai kunci, dia disebut dengan high density. Jika di atas itu nanti tambah kuat, tapi jika di bawah itu, dia akan gampang sekali terkena housekeeper contraction. Kemudian ada beberapa eksibien yang memiliki karakteristik densitas tinggi seperti barium sulfat, besi, titanium oxide itu memiliki densitas yang sangat tinggi. Begitu juga dengan iron magnetic system ini memiliki densitas juga yang sangat tinggi, yakni 3,52 gram per mililiter. Sehingga dengan densitas yang sangat tinggi ini nanti secara native behavior ketika berada di lambung dia akan berada di bawah tanpa ada terpengaruh dari laju pengosongan lambung. Tapi sistem ini memiliki kekurangan yakni tidak sesuai untuk loading obat yang tinggi. Kenapa? Kalau loading obatnya tinggi, nanti bisa mengubah densitasnya. Bisa juga ketika proses juga tidak akan sempurna. Kenapa? Densitas tinggi dicampur densitas rendah, terjadi proses segregasi. Kemudian ketika menggunakan magnetic system itu mungkin dia menyebabkan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena ada induksi magnet yang dilakukan ketika mau melepaskan obat atau menahan obatnya, menahan sediaannya di lambung. Akan tetapi sampai sekarang itu tidak ada dari sistem ini yang beredar di pasaran. Artinya sistem ini hanya sebatas teoritis saja. Tapi secara prakteknya tidak dilakukan. Kenapa? Mungkin saja gara-gara efektivitas dan efisiensi dalam menghindari laju pengosongan lambung ini relatif kurang dibandingkan sistem yang lainnya. Oke, kemudian floating system. Floating system ini dasarnya apa? Bisa mengapung densitasnya lebih rendah dibandingkan densitas dari cairan lambung. Untuk densitas dari cairan lambung itu yakni 1,004 gram per mililiter. Jadi kunci sukses pada proses floating system ini untuk menghindari gastric emptying
proses, jadi waktu proses pengosongan lambung ini adalah waktu tunggu sediaan ketika masuk ke lambung langsung berada di atas, dan durasi proses pengapungannya. Ini sangat menentukan sekali performan dari gastroretentif dengan sistem floating ini. Bisa kita manfaatkan sistem non-effervescent, bisa kita manfaatkan sistem effervescent. Untuk sistem effervescent ini sebenarnya kita manfaatkan dari gas yang terbentuk. Gas yang terbentuk nanti bisa kita jerap atau kita jebak dalam gel yang mengembang, sehingga akan memudahkan sediaan ini mengapung dengan lebih mudah. Untuk sistem non-effervescent, yakni kita buat sistemnya swelling. Dengan sistem swelling, otomatis ketika polimer itu mengembang, otomatis volumenya akan meningkat, bobotnya tetap, sehingga densitasnya akan turun. Dan bisa nanti ketika densitasnya turun, itu sediaannya akan mengapung di atas cairan lambung. Oke, ketika kita menggunakan sistem effervescent, otomatis effervescent komponen ini dan polimer menjadi pokok bahasan dalam perkuliahan kita ini nanti. Kenapa? Karena floating system paling banyak yang digunakan adalah sistem effervescent. Ini otomatis kita menggunakan polimer. Oke, ada non-effervescent system, ada effervescent system. Bedanya apa? Yang non-effervescent berarti tidak mengandung komponen effervescent. Sedangkan yang effervescent system ini mengandung komponen effervescent. Nah, pembuatannya bagaimana? Ini berbeda sekali. Untuk yang non-effervescent bisa volatile excipient system, yakni kita campur dengan bahan-bahan yang bersifat volatil, kita buat tablet, kita gempa, nanti setelah jadi tablet kita akan uapkan bahan-bahan yang bersifat volatil tadi, sehingga densitas tabletnya akan lebih rendah. Metode selanjutnya yakni teknik sublimasi. Teknik sublimasi ini memanfaatkan komponen senyawa atau bahan-bahan yang mudah menyublim. Jadi mudah menyublim ketika proses itu dari padatan berubah menjadi gas. Contohnya mentol campur atau sejenisnya. Nah, sistem sublimasi ini bisa kita campur bahannya, kemudian kita cetak jadi tablet, kemudian setelah jadi tablet, bahan-bahan ini kita sublimasi. Sehingga akan terbentuk suatu sediaan dengan densitas yang lebih rendah. Jadi low density ini lebih rendah densitasnya, sehingga bisa mengapung di atas permukaan cairan lambung. Bisa juga sistem matrix yang mengembang. Otomatis polimer ini akan menurunkan densitasnya. Kenapa bisa menurun? Karena volume meningkat, bobotnya tetap, volume meningkat, densitas akan turun. Sehingga sediaan ini akan bisa mengapung di atas permukaan cairan lambung. Kemudian ada geometri based system, ada bentuk-bentuk geometri yang memudahkan sediaan ini lebih mudah mengapung. Untuk sistem effervescent, ini ada reforming system. Pada reforming system ini, nanti kita akan mengkonsumsinya bentuknya sediaan bisa tablet, bisa sediaan liquid agak viskos. Untuk tablet, nanti ketika kontak dengan cairan lambung, nanti akan terbentuk gel yang mengapung di atas permukaan cairan lambung. Kemudian ada gas effervescent yang terbentuk dan terjebak pada gas atau polimer yang mengembang. Oke, jadi pada reforming system ini kita manfaatkan effervescent untuk membuat sediaan berada di atas permukaan cairan lambung. Kuncinya sediaan ini bukan berupa sediaan padatan, akan tetapi umumnya bisa juga dalam sediaan likuida. Jadi nanti akan berada pada lapisan atas di cairan lambungnya, sehingga bisa terhindar dari proses laju pengosongan lambung. Kemudian effervescent berbasis matrix ini sederhana sekali. Effervescentnya kita campur homogen dengan matrix. Nanti ketika polimernya dari matrix mengembang, ada effervescent ini akan menjebak si gas-gas ini tadi berada di dalam matrix. Nanti ketika gas-gas terjebak di dalam matrix, dia akan lebih mudah dalam mengapung dibandingkan kita proses swelling saja. Bisa juga effervescent ini didesain pada suatu puting. Nanti ketika lapisannya ini tidak rusak, jadi biasanya digunakan membran semi permeable, air bisa masuk, tapi komponen effervescent yang terlarut tidak bisa keluar. Sehingga kalau terjadi hal tersebut, otomatis nanti akan terbentuk gas di dalam sistem itu, memudahkan
sediaan untuk mengapung. Bisa juga didesain dengan sediaan lapisan berlapis, biasanya ada 3 atau 2 lapis. Lah setiap lapisan ini memiliki aktivitas menurunkan densitasnya. Misalkan yang satu ini ada komponen effervescent, yang satu ada bagian yang mengembang. Jadi ketika ada tablet dengan 2 lapisan, misalkan atau 3 lapisan, ada 2 lapisan yang berfungsi untuk membuat sistem effervescent. Yang tengah adalah untuk sistem swellingnya, sehingga akan lebih efisien dalam meningkatkan kemampuan mengapung sediaan di atas lambung. Kemudian ada mikrobalon, ini sama seperti sistem Kutting tadi, jadi kayak sediaan multi partikulat, kemudian ada effervescent di tengahnya, disalut dengan membran semipermeable. Kemudian nanti ketika kontak dengan air, effervescent ini akan mengembang dan effervescent ini akan bereaksi dan reaksinya akan menghasilkan gas. Gas ini yang menyebabkan sediaan dalam bit, misalkan bit dalam mikrobalon ini bisa mengapung. Oke, secara sederhana seperti ini. Ini adalah sistem effervescent. Jadi nanti effervescent itu kita campur obat, komponen effervescent dan polimer, kita campur secara homogen, kita cetak jadi suatu sediaan padatan, solida atau tablet. Nah, ketika kontak dengan cairan, otomatis ada penetrasi air di situ, ada gas, kemudian gas yang terbentuk akan terjebak pada polimer. Nah, ini akan mengontrol pelepasan obat, serta dia menyebabkan sediaan mengapung di atas permukaan. Akan tetapi, floating lag time dan floating time ini sangat ditentukan sekali pada pemilihan polimer yang digunakan. Oke, untuk sampingnya, ini adalah sistem Kutting, jadi disalut dengan membran semipermeable, otomatis air bisa masuk, kemudian gasnya ini CO2 tidak bisa keluar. Kenapa gas tidak bisa keluar? Karena cut off dari bobot molekulnya ini sangat kecil sekali, khusus hanya untuk air. Nah, pada kasus ini otomatis nanti gas-gas yang terbentuk akan terjebak pada lapisan Kutting, sehingga menyebabkan sediaan itu mengapung di atas permukaan cairan lambung. Ini adalah salah satu contoh mikrobalon yang disalut dengan membran semipermeable. Jadi di tengah itu adalah konvensional sustain release, jadi sediaan sustain release konvensional. Kemudian di bagian pinggir itu ada effervescent-nya. Jadi ketika kontak dengan cairan lambung, nanti membran semipermeable ini sebagai pengontrol pelepasan, pengontrol penetrasi airnya, tapi menghalangi CO2 keluar, sehingga terbentuk reaksi effervescent. Reaksi effervescent ini bersifat eksponensial, jadi cepat sekali reaksinya ketika ada proses kontak dengan medium atau ada air. Nah, terbentuk gas yang terbentuk ini akan membuat sediaan mengapung di atas permukaan cairan lambung. Oke, ini untuk rough floating system, jadi bentuknya seperti semacam sediaan liquida atau suspensi. Oke, ini rough floating system. Bentuknya sederhana, ini adalah bentuk sediaan liquida atau suspensi. Jadi wujudnya sama seperti sediaan biasa, tapi kalau diminum atau dikonsumsi itu nanti ketika kontak dengan cairan lambung akan terbentuk lapisan gel yang tidak terlalu viskos, tapi strukturnya, integritasnya bisa dipertahankan. Kemudian ada gas di situ. Lah, gel ini digunakan untuk mengontrol pelepasan obat, sekaligus dia akan menjebak gas-gas yang terbentuk dari reaksi effervescent. Oke, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah ketergantungan yang sangat tinggi sekali pada kondisi di lambung. Artinya apa? Artinya ada pengaruh dari makanan ataupun dari kandungan dari asam lambungnya. Perbedaan tingkat keasaman dan adanya makanan itu akan mempengaruhi sistem effervescent ini atau sistem floating ini. Kemudian membutuhkan level atau jumlah yang tinggi cairan yang ada di lambung. Jadi kalau si cairannya itu rendah, otomatis tabletnya tidak akan bisa ngapung dengan optimal, nanti akan kena housekeeper contraction. Kemudian ada lag time untuk floating, jadi waktu tunggu mengapung.
ketika sediaan masuk ke dalam tubuh ada waktu tunggu mengapung atau cepet-cepetan dengan housekeeper contraction. Kalau cepet-cepetan dengan housekeeper contraction, nanti sediaan yang kita desain harusnya berada di lambung malah bablas dilempar ke usus gara-gara housekeeper contraction karena waktu mengapungnya lama. Berbeda kasusnya jika waktu mengapungnya lebih cepat, otomatis nanti akan terhindar dari housekeeper contraction. Oke, tantangan ke depan bagaimana? Sebelum kita melihat tantangan ke depan, kita perlu pahami terlebih dahulu kondisi terkini. Yang paling banyak diterapkan dalam sistem atau beberapa produk yang beredar di pasaran, ini adalah floating dan mukoadhesif. Oleh karena itu, dua hal ini, floating dan mukoadhesif ini sangat berperan sekali ketika kita mendesain suatu sediaan gastroretentif. Kalau kita desain satu-satu semacam sistem floating sendiri, mukoadhesif sendiri, dan yang lain-lain, itu akan tidak meningkatkan efisiensi atau efektivitas suatu sediaan tertahan di lambung. Makanya untuk pandangan ke depan, ini ada pengembangan kombinasi sistem. Bisa swellable floating, artinya dia mudah mengembang, tapi ini nanti floating, ada effervescent. Jadi mudah mengembang, tapi nanti dia akan mengembangnya lama, berada di atas permukaan cairan lambung. Jadi mungkin ini bisa dikombinasi antara sistem floating dengan effervescent dan sistem polimer yang mengembang. Ada sistem kombinasi lain, yakni muco-floating system. Ini menggabungkan antara mukoadhesif dan effervescent system menggunakan sistem floating. Kalau salah satu saja otomatis ada berbagai macam kekurangan. Kita kombinasinya ini tujuannya apa? Meningkatkan waktu retensi dia di lambung. Kalau misalkan kondisi asam lambungnya cairannya itu tinggi, floating yang akan bekerja. Ketika kondisi asam lambungnya rendah, ada makanan, ini nanti yang bekerja adalah sistem mukoadhesifnya. Bisa juga sistem ini dikombinasi sistem swellable dan mukoadhesif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.